Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aku, Yilo Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian semua. Untuk teman-teman yang menonton atau bahkan hanya mendengarkan video aku doakan semoga kalian selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala hal. Semoga apapun yang sedang teman-teman hadapi saat ini, Allah mudahkan langkah-langkahnya dan semoga teman-teman selalu diberi kekuatan. Amin. Jujur ya teman-teman, aku itu selalu merasa nyaman dan seneng banget ketika mulai bikin video seperti ini. Aku bisa duduk dengan tenang dan mulai berbicara apa adanya. Karena buat aku, ruang seperti ini adalah ruang yang aman, ruang yang gak menuntut apa-apa selain ketenangan dan kejujuran. Nah, di video kali ini aku ingin membahas sebuah topik yang sebenarnya cukup berat bagi aku, tapi aku ngerasa penting untuk aku bagikan, terutama buat teman-teman yang mungkin sedang berada di situasi yang serupa. Jadi, aku akan sharing tentang pengalaman aku terkait dengan keputusan besar yang aku buat beberapa waktu lalu. Yaitu, aku memutuskan untuk resign dari pekerjaan yang sangat aku cintai. Ya, kalian gak salah denger kok. Aku resign dari pekerjaan yang nyaman, yang aku sayangi, yang buat aku berkembang, dan yang memberiku banyak hal baik. Keputusan ini bukanlah keputusan yang bisa diambil secara tiba-tiba, jadi butuh waktu yang lama, pertimbangan, dan banyak pergulatan batin. Jadi, kenapa ya Yellow Daily memutuskan untuk resign dari pekerjaannya? Sebenarnya, aku nggak bisa bercerita secara rinci tentang alasan-alasan yang terjadi. Tapi, ada beberapa hal yang ingin aku share untuk teman-teman yang mungkin sedang mempertimbangkan hal yang sama. Sebelum teman-teman memutuskan buat resign, ada dua hal yang harus kalian persiapkan dengan matang. Yang pertama adalah rencana setelah resign, kamu mau kemana? Dan yang kedua, dana darurat buat jaga-jaga. Dua hal ini bukan hanya teori teman-teman. Dua hal ini sangat penting untuk memberi ketenangan dalam setiap langkah yang kalian ambil. Supaya ketika ada waktu break di rumah, itu kamu gak gabut banget, terus gak bingung buat memenuhi kebutuhan sembari menjemput rezeki di tempat lain. Karena seringkali orang resign itu bukan karena pekerjaannya buruk, tapi karena suasananya yang gak lagi mendukung. Mungkin rekan kerja yang kadang bikin jengkel, atau atmosfer kantor yang gak lagi sesuai dengan diri kita. Tapi, opini aku ya teman-teman, kalau gaji kamu sudah cukup layak, jam kerja manusiawi, dan pekerjaan masih sesuai kemampuan kamu, kadang yang kamu butuhkan bukanlah resign. Mungkin yang kamu butuhkan adalah mempertebal kesabaran dan fokus pada tujuan atau izin ambil cuti buat break sejenak. Karena usia aku masih 20-an dan aku ngerasa energiku masih cukup banyak untuk belajar hal lain, jadi menurut aku ini adalah keputusan yang udah tepat. Buat teman-teman yang usianya di bawah 30 tahun, termasuk aku juga, aku ingin bilang bahwa usia 20-an itu adalah masa terbaik untuk belajar, beradaptasi, dan mengasah kemampuan. Jadi, jangan sampai masa itu terlewat tanpa banyak usaha dan pelajaran. Kalau kita malas-malasan dan hanya mengeluh, nanti saat kita beranjak ke usia 30-an, dunia kerja bukan cuma nanya apa mimpi kamu, tapi juga apa kemampuanmu. Jadi nggak bakalan kaget gitu loh. Mulai sekarang, kumpulin skill yang relevan, cobain hal-hal baru, dan jangan ragu untuk berkembang. Karena siapa tahu, apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ladang rezeki yang besar di masa depan. Pokoknya, jangan berhenti untuk belajar, kurangi screen time ponsel kamu yang kurang bermanfaat. Nah, sekarang aku ingin cerita tentang proses yang lebih dramatis dalam keputusan resignnya aku. Proses ini bukan hanya teknis teman-teman, misalnya kayak aku capek besok resign, nggak gitu. Tapi juga ada nilai spiritual yang ingin aku bagi. Karena aku udah nerapin prinsip, kalau aku mau ngambil keputusan besar,
aku selalu libatin Allahku. Jadi selama sebulan penuh aku galau, aku mikirnya gini, aku suka pekerjaanku, tapi seperti yang kita tahu, kadang kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai. Itu adalah hal yang sangat sulit bagi manusia. Aku kemarin juga nggak cerita kepada siapapun, keluarga pun enggak, teman dekat pun juga enggak. Bukan karena nggak percaya sama mereka, tapi karena aku ingin keputusan ini datang dari hati yang benar-benar tenang, dan aku nggak mau terlalu banyak opini yang masuk karena aku menceritakan keputusan ini di awal. Jadi, yang aku lakukan hanya satu, aku cerita kepada Allah. Dalam sebulan penuh itu, setelah sholat aku berdoa, "Ya Rob, kalau engkau ridhoi aku untuk melepas pekerjaan ini, maka mudahkanlah. Tapi, kalau engkau tidak ridhoi, maka tahan aku dan tunjukkan jalan yang harus aku tempuh." Setiap hari aku meminta petunjuk, bukan lewat mimpi atau tanda-tanda aneh ya teman-teman, tapi lewat rasa di hati, lewat kejadian-kejadian kecil yang menunjukkan arah. Pelan-pelan, setiap hari ada aja hal-hal yang mengarahkan aku untuk melepaskan pekerjaan itu. Bukan karena terpaksa atau dipaksa, tapi dengan lembut, aku merasa ada jalan lain yang lebih baik untukku. Sampai akhirnya, hati aku benar-benar mantap. Bukan karena sedih atau takut, tapi merasa tenang, dan aku yakin ketenangan itu adalah petunjuk darinya. Jadi, aku ambil langkah itu. Aku resign. Banyak orang-orang yang kaget setelah aku bikin info ini, tapi alhamdulillah mereka semua mendoakan aku untuk dapat yang lebih baik lagi. Terutama dari teman-teman aku yang tahu struggle-nya aku selama ini. Orang tua pun juga nggak masalah, bahkan kakak aku membelikan aku mikrofon, ini belum aku coba, nanti insya Allah bakal aku pakai buat syuting berikutnya. Teman-teman, aku happy banget karena Allah selalu bersama aku dan memberikan aku lingkungan yang positif seperti ini. Dan benar saja, setelah keputusan itu aku ambil, segalanya jauh lebih lapang. Ketika semua keputusan diridhoi oleh Allah, proses setelahnya terasa lebih ringan. Karena rezeki itu nggak terikat pada satu tempat. Yang hilang saat resign itu hanya gaji, tapi rezeki itu datang dari Allah selama kita terus berusaha dan bertawakal. Setelah resign, aku pun masih hidup seperti biasanya, justru jauh lebih bahagia rasanya. Lebih banyak waktu buat bermunajat, dan ketakutan-ketakutan yang sebelumnya disayangkan sama orang, itu sebenarnya nggak ada. Sama sekali tidak terjadi. Ya, karena itu tadi sih, udah ada bekal dan siap dengan segala risiko yang diambil. Selama 11 bulan terakhir di tahun 2025 ini, aku belajar banyak tentang melepaskan hal-hal yang aku sayang. Kadang, Allah itu meminta kita untuk melepaskan sesuatu bukan karena Dia ingin kita kosong, tapi karena Dia ingin mengganti sesuatu yang lebih baik. Ujian sering datang dari tempat yang kita cinta. Karena Allah itu ingin kita kembali dekat kepadanya dan menyadari bahwa segala yang kita miliki di dunia ini adalah sementara. Dan jujur aja teman-teman, dari pelajaran 2025 ini, aku nggak takut ketika aku berusaha lebih dekat sama Allah, mempertebal ibadahku, lalu aku menghadapi ujian yang mungkin dilihat orang lain itu berat. Karena yang memberi ujian itu adalah yang memberi kekuatan untuk melewatinya. Kesulitan yang kemarin aja bisa selesai, insya Allah yang besok juga begitu. Karena ujian itu kan juga datang dari doa yang selama ini kita panjatkan. Dan tentu aja Allah ngasih ujian sesuai. Yang penting adalah jangan merasa kita harus kuat sendirian. Teman-teman, hidup itu terasa lebih berat ketika kita merasa harus menghadapinya sendiri. Tapi jika kita bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, hamba hanya punya Engkau," hidup terasa jauh lebih ringan. Dan aku juga tahu bahwa perjalanan hidup kita itu memang gak harus selalu mulus. Bagi kamu nih teman-teman yang baru lulus, yang lagi berjuang mencari pekerjaan, atau mungkin sedang merasa tertekan dengan segala ujian yang datang, aku cuma ingin bilang satu hal, jangan pernah menyerah. Aku tahu rasanya ketika kita merasa udah bekerja keras tapi hasilnya belum juga datang, rasa capek, frustasi, dan kadang malah
merasa kenapa sih ini nggak berhasil? Tapi percayalah, itu adalah bagian dari proses dan kamu sebentar lagi akan mencapai goals kamu. Jadi kalau teman-teman saat ini sedang mencari pekerjaan, baik itu sebagai fresh graduate atau sedang mencari peluang baru, ingatlah bahwa setiap langkah yang teman-teman ambil, setiap lamaran yang teman-teman kirimkan, setiap wawancara yang teman-teman jalani adalah bagian dari perjalanan menuju yang lebih baik. Jangan pernah merasa perjalanan kalian sia-sia. Semua yang kita lakukan adalah membawa kita pada titik yang lebih baik. Meski kita nggak selalu bisa melihatnya sekarang. Kadang Allah itu menunda sesuatu yang kita inginkan bukan karena Allah tidak peduli, tapi karena Allah sedang mempersiapkan yang lebih baik untuk kita. Dan untuk teman-teman yang sedang belajar di sekolah atau perguruan tinggi, aku ingin bilang, gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa banyak belajar, tanpa mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang. Kadang kita merasa lelah atau nggak punya semangat, tapi percayalah, setiap usaha kalian saat ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Usaha yang nggak terlihat hari ini akan terlihat hasilnya di masa depan. Ingat juga bahwa dunia ini nggak hanya tentang nilai yang kita raih atau seberapa cepat kita mendapatkan pekerjaan impian. Dunia ini juga tentang karakter, tentang usaha yang konsisten, dan tentang ketahanan kita untuk terus maju meski jalan terasa sulit. Semua pengalaman yang kalian lewati, baik yang manis maupun pahit, akan membentuk kalian menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Jangan takut gagal, karena gagal itu bukan akhir, itu hanya bagian dari proses. Setiap kegagalan mengajarkan kita hal baru, menguatkan kita, dan membuat kita lebih siap untuk kesempatan berikutnya. Jangan biarkan kegagalan mengecilkan semangatmu. Bukankah orang-orang yang besar di dunia ini juga pernah gagal? Mereka hanya nggak menyerah dan terus mencoba. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang, yang sedang merasa lelah mencari kerja atau belajar di sekolah, ingatlah bahwa kalian nggak sendirian. Kita semua punya waktu yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan kita, dan jalan kita pun nggak selalu mulus. Tetapi yang pasti, selama kita nggak berhenti berusaha dan terus memperbaiki diri, kita pasti akan sampai ke tujuan yang kita inginkan. Teman-teman pasti bisa, dan jangan pernah meremehkan kemampuan diri sendiri. Jangan pernah menyerah, karena setiap langkah kecil yang kalian ambil hari ini akan membawa kalian lebih dekat kepada impian kalian. Teman-teman, semoga apa yang aku bagikan hari ini tidak hanya menjadi cerita, tapi bisa menjadi teman bagi kalian yang sedang bingung, galau, atau berada di persimpangan hidup. Kalau kamu sedang dihadapkan pada keputusan besar, ambillah keputusan dengan kepala yang dingin dan mintalah ketenangan dari Allah. Karena keputusan yang datang dari hati yang tenang biasanya adalah yang terbaik. Terima kasih ya teman-teman udah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya.